Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan dan saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang modernisasi Islam di Indonesia. Jadi modernisasi Islam di Indonesia itu yang sebenarnya yang harus perlu kita ketahui dulu, modernisasi Islam itu seperti apa. Di modernisasi Islam itu adalah bagaimana kita mengupayakan menafsirkan, menerjemahkan ajaran agama Islam dan dengan lebih rasional agar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu berawal, modernisasi Islam itu berawal dari sejak abad 19, yang dimana pemikirnya itu dari ulama-ulama Timur Tengah gitu. Contoh namanya itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Tahir Jaludin, kemudian Syekh Ahmad Abdu. Kan beliau kan pemikir modernisasi Islam sejak abad 20 kalau tidak salah. Kalau secara lokal itu dia namanya kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan beliau yang mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Hashim Asiri itu pendiri NU. Nah, itu kan itu salah satu bentuk modernisasi Islam di Indonesia, itu adanya lembaga-lembaga pendidikan agama, yang dimana modernisasi ini mengajarkan agama Islam yang murni tanpa menghilangkan kemurniannya itu. Nah, jadi tanpa menghilangkan identitas atau esensi agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian bahwasannya ada salah satu tokoh modernisasi ini mungkin menjadi landasan dalam modernisasi itu sendiri, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, yang mana beliau mengatakan di mana umat muslim itu harus perlu bersatu. Nah, tetapi dalam tantangan yang perlu dihadapi dalam menerapkan modernisasi itu sendiri, yaitu terkadang kita krisis identitas dan konflik nilai. Kayak kalau contoh krisis identitas itu sendiri, kayak kita umat muslim, tapi kita terkadang suka terbawa arus dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Akhirnya kita lupa akan syariah yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian konflik nilai ini terkadang suatu budaya, apalagi di Indonesia ini banyak suku, banyak budaya, itu pasti bertentangan budaya sama agama itu. Nah, itu menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam modernisasi Islam itu sendiri. Kemudian kurangnya kesadaran dan praktik syariah itu, kita umat muslim kadang kurang konsisten itu. Kadang kita hilaf itu, aduh bahaya sudah itu. Nah, itu menjadi itu salah satu tantangan yang perlu dihadapi. Nah, jadi dari beberapa itu tadi, jadi bagaimana kita seorang umat muslim agar lebih berpikir rasional dan kontekstual, yang dimana itu bisa berpengaruh terhadap kelompok sosial
di lingkungan kita gitu. Walaupun orang yang berbeda agama kan, kalau contoh sekarang orang yang berbeda agama itu akan lebih menilai moral daripada ibadah sekarang gitu, karena banyak orang yang ibadahnya banyak belum tentu moralnya bagus. Itu kan waduh, itu salah satu bahaya juga itu. Nah jadi bagaimana kita lebih berpikir rasional dalam ajaran agamanya kita sendiri. Kemudian kita misalnya kita berdakwah itu perlu dipelajari secara mendalam. Nah, jadi kalau modernisasi Islam di Indonesia itu dari lembaga-lembaga tadi itu, mereka menaungi kemudian mewadahi para umat muslim untuk berdakwah, memberikan pendidikan yang berbasis teknologi masa sekarang itu. Kemudian dalam partai itu juga ada, dalam politik itu mereka membangun partai. Nah, jadi modernisasi Islam itu sendiri berpengaruh pada masyarakat, itu sangat mempengaruhi pada masyarakat sebenarnya. Tapi dalam penerapannya itu harus pasti ada tantangan dan dinamika di situ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah datangnya dari setan. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya korban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.